Sobat Agribisnis. Selamat datang kembali di podcast Esentia Agribisnis. Pertanian Jaya, petani sejahtera. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa, pemimpin yang hebat dan juga seorang yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Beliau ini didatangkan untuk menginspirasi kita semua dan untuk menjawab segala pertanyaan yang ada di benak kita sesuai dengan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu transformasi perekonomian Kalimantan Timur melalui pembangunan IKN, yaitu Ibu Kota Negara. Langsung saja kita sapa beliau. Apa kabar Pak? Kabar baik. Kabar baik, sangat bersemangat sekali ya hari ini Pak. Oke, kita mau membahas tentang transformasi perekonomian Kalimantan Timur melalui pengembangan IKN Pak, Ibu Kota Negara. Nah, bagaimana pandangan Prof terkait kebijakan pemerintahan Ibu Kota Negara, perpindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur? Terima kasih. Halo Sobat Sogis ya, Sobat Agribisnis. Ya. Apa kabar semua? Baik. Selamat jumpa dengan saya. Tadi ditanyakan apa pandangan saya. Pandangan saya, IKN itu akan menyebabkan Kalimantan Timur ini menjadi bagus, dampak positif lah bagi Kalimantan Timur. Ya. Kalau kita lihat data yang ada, terutama dari segi makro ya, kita lihat terjadi perkembangan yang sangat signifikan. Di tahun 2020 kalau kita lihat, PDRB kita itu negatif 3,10% ya. Wow. Tetapi dengan dimulainya pembangunan IKN, kalau kita mau lihat ya, itu ternyata pada tahun 2023 ini hampir 7% PDRB kita. Jadi lonjakannya hampir 10% ya, 6,84% di tahun 2023 ini. Kemudian kemiskinan itu semula 6,54 pada tahun 2021. Sekarang ini sudah 6,11%. Penurunannya cukup signifikan ya. Pengangguran juga demikian, hampir 0,50% turunnya dari 6,87 di 2021, sekarang ini sudah menjadi 6,37%. IPM kita juga meningkat dari 76,25 di tahun 2020, sekarang ini sudah 77,44. Ini menunjukkan bahwa adanya IKN di Kalimantan Timur, di wilayah kita ini, ternyata berdampak positif dari sudut ekonomi maupun dari sudut IPM ya, kalau kita lihat. Saya kira itu untuk sementara. Apalagi? Oke, baik Prof. Jadi banyak sekali peningkatan ya Prof dari perpindahan IKN ini. Nah, kita lanjut lagi nih Prof, mengenai dampak perpindahan IKN terhadap transformasi perekonomian di Kalimantan Timur itu bagaimana Prof? Ya, kalau kita lihat perubahan dari ekonomi kita, tentu nanti pada saat sudah pindah, kita bisa memprediksi bahwa keperluan bahan makanan itu cukup tinggi ya, karena hampir 1.500.000 orang yang akan pindah. Ini tentu akan menyebabkan keperluan Kalimantan Timur akan bahan pokok itu cukup tinggi. Jadi selain itu merupakan masalah yang harus kita atasi, tetapi itu adalah peluang besar bagi petani kita di Kalimantan Timur. Karena di Kalimantan Timur ini tentu akan lebih tinggi kualitasnya dibandingkan kalau didatangkan dari luar daerah, khususnya untuk sayur-sayuran misalnya. Lebih segar yang berasal dari Kalimantan Timur daripada yang dari luar Kalimantan Timur.
Nah, kalau beras silahkan saja. Kalau memang Kutai Kartanegara mau jadi lumbung pangannya, ini tentu akan membuat kita semakin bergairah untuk memproduksi padi. Kutai Barat dan PPU sendiri itu tentu akan mendukung dalam bentuk berbagai hal yang merupakan tekad yang dikemukakan oleh Pak Bupati maupun oleh tokoh-tokoh masyarakat Kutai Barat sebagai daerah penyangga IKN, terutama dari sudut peternakan dan dari sudut hortikulturanya. Ini penting sekali. Saya kira itu. Jadi kebutuhan yang meningkat ini juga menjadi peluang yang sangat besar bagi pengusaha UMKM dan juga bagi para petani ya Pak? Ya, jadi kalau kita lihat yang pindah ke daerah kita pada awalnya nanti adalah pemerintah ya. Pemerintah baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang akan menempati posisi-posisi di ibu kota negara. Tentunya mereka ini kan perlu bahan makanan, perlu segala macam, dan mereka tidak mungkin memproduksi sendiri. Otomatis daerah sekeliling IKN di wilayah Kalimantan Timur ini yang akan mempersiapkannya. Nah, itu yang kita lihat ya. Oke. Nah, pembangunan IKN ini kan dikira-kira akan selesai pada tahun 2045 ya Pak. Nah, diperkirakan sesuai pada tahun 2045, apakah dengan rentan tahun tersebut perpindahan IKN ini dapat terrealisasikan? Gimana menurut Bapak? Kalau yang ditanyakan itu mudah-mudahan ya. Amin, semoga ya Pak. Saya itu mudah-mudahan. Saya pernah pada saat melakukan musrenbang itu berdampingan dengan Deputi Sarana Prasarana Bappenas pada saat itu di tahun 2021 2022 ya. Saya tanyakan, Bapak yakin enggak bahwa IKN ini pasti akan terwujud? Beliau menyatakan kalau saya yakin dari sudut rencana yakin, tetapi duitnya yang enggak ada. Duitnya yang kosong. Iya. Makanya kalau kita lihat sudah banyak upaya pemerintah kita menawarkan kepada berbagai investor agar bisa berinvestasi di IKN ini. Jadi kalau saya lihat seperti itu ya. Oke. Nah, mengingat program pemindahan IKN ini merupakan program yang dirancangkan di era pemerintahan Jokowi nih Pak. Sementara kan bakal pergantian presiden ya Pak. Nah, jadi bagaimana pendapat Prof? Apakah presiden yang akan terpilih ini nanti akan menjamin keberlangsungannya pembangunan IKN ini Pak? Kalau jaminan terus membangun itu bukan pada presiden yang akan datang, tapi dari undang-undang ya. Undang-undangnya sudah menetapkan bahwa IKN itu berpindah ke Kalimantan Timur. Kalau terjadi pergantian presiden, kita lihat lagi apakah presiden yang terpilih ini nanti melanjutkan atau tidak, itu tergantung kepada presidennya ya. Kalau dia konsen membangun masyarakat ini lebih baik karena berdasarkan budget yang ada itu hanya bisa untuk keperluan pembangunan masyarakat, maka bisa diabaikan sementara dulu untuk IKN ini. Tapi kita orang Kalimantan Timur sangat berharap IKN ini memang betul-betul terrealisasi di Kalimantan Timur. Nah, mudah-mudahan presiden yang akan datang itu punya kebijakan yang mengarah ke sana dan duitnya ada. Benar, itu yang kalau paling duitnya pertama. nggak ada, kayak mana urusannya? Begitu sobat agribisnis yang baik ya. Semuanya harus dijalankan kalau ada, bisa dijalankan kalau ada uangnya ya Pak. Ya. Benar banget itu. Itu sebuah kuncinya tuh. Oke, berbicara tadi Pak tentang ini ya Pak, perpindahannya
pergantiannya presiden ini tadi ya Pak. Saya juga pernah nonton podcast nih Pak, yang Pak Bambang bilang sendiri sama Pak Bambang bilang itu bahwa pemindahan IKN ini sudah ada undang-undangnya Pak. Jadi walaupun penggantian presiden pun itu juga tidak berpengaruh sama pembangunan yang ada di IKN. Itu yang saya tonton Pak podcastnya. Itu gimana tuh menurut Itu Bapak? harapan kita semua sebenarnya. Apalagi orang Kalimantan Timur itu harus bertekad supaya IKN itu jadi. Iya benar. Tetapi kan belum tentu, misalnya pada saat terpilih presiden baru yang kebetulan mungkin bukan penerusnya presiden yang sekarang, itu bisa saja nanti punya kebijakan sendiri. Misalnya kalau rencana 2045 itu dijadikan rencana 2100 misalnya, ya kan? Bisa saja kan? Karena kalau tidak ada doi kayak mana urusannya kan? Itu yang jadi masalah. Yang permasalahan utama tuh memang duit ya Pak. Kalau misalnya nanti duitnya ada, itu juga dipikirkan lagi yang mana prioritas. Jadi kan orang membangun sesuatu itu bisa juga untuk kepentingan masyarakat, bisa juga untuk kepentingan sejarah. Pada zaman saya itu telah dipindahkan ibu kota negara misalnya, kan kayak gitu. Mungkin itu yang menjadi keinginan dari Pak Jokowi. Ya, tetapi untuk merealisasikan itu kan tidak bisa hanya satu periode ini. Andainya pada saat tahun 2014 beliau terpilih itu sudah mencanangkan itu, 10 tahun ini tentu sudah banyak yang direalisasikan. Tapi ini kan berada pada penghujung dari jabatan beliau. Ya, bagi orang Kalimantan Timur bersyukur sekali kita akan bisa meningkatkan investasi sampai 73% loh. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita seperti nyatanya sekarang sudah 6,8. Target kita itu 7%, 7,3%. Oleh karena itu kita berusaha bagaimana caranya supaya ini bisa dapat direalisasikan. Kalau misalnya nanti berubah, tidak apa-apa. Saya bertekad kalau saya masih hidup, saya akan mendirikan satu tugu besar di sana untuk tempat kita mengundang para wisatawan bahwa di sini pernah direncanakan berdiri ibu kota negara yang tidak jadi gitu. Ini menjadi objek wisata ini yang paling bagus di Indonesia. Belum jadi aja sudah jadi banyak orang berkunjung kan? Apalagi nanti jadi. Sampai jadi ya. Kalau misalnya belum jadi, tidak ada masalah juga, kita teruskan saja. Tapi kalau misalnya ada pernyataan tidak jadi, bagusnya didirikan tugu yang besar di sana seperti Monas itu. Di sini pernah direncanakan ibu kota negara, kayak gitu kira-kira. Tapi dengan menggarisbawahi tidak jadi. Iya, itu kamu nanti yang menentukannya apakah masih, ya. Saya kira begitu. Oke. Baik, Prof. Bagaimana menurut Prof terkait kondisi sosial budaya masyarakat dengan adanya perpindahan IKN? Itu gimana tuh, Prof? Kalau saya lihat secara umum ya, misalnya suku Benua atau Tunjung. Itu kan berdampingan dengan IKN itu tidak jauh. Kalau kita potong garis lurus tidak sampai 100 km. Ini kalau saya lihat kesempatan untuk menampilkan budaya agar nanti bisa menjadi salah satu objek untuk kita melihatkan atau menampilkan belian bawo, belian sentiu, tarian gantar nanti di sana. Di tempat kita, mereka berkunjung ke tempat kita. Nah, yang menjadi persoalan sebenarnya orang itu khawatir seperti masyarakat Betawi di Jakarta. Masyarakat Betawi ini tersisih karena pembangunan itu sangat pesat sekali di ibu kota negara itu. Mereka dulu yang memiliki tanah itu menjual tanahnya kepada investor, kepada orang-orang yang datang, lalu semakin terpinggir.
Nah, masyarakat Balik ini tentu tidak seperti itu karena mereka punya tanah adat. Kalau pemerintah berdasarkan misalnya sertifikat, maka belum tentu mereka punya. Iya, betul. Nah, otomatis nanti bisa dicaplok atau diambil ataupun dibeli oleh para pembeli yang bagus. Otomatis mereka akan ke pinggir di luar daripada ibu kota negara. Harapan dari berbagai pihak, kalau kita lihat di media, itu mereka menginginkan agar diinklap, ya, wilayah mereka itu diinklap, mereka tinggal di sana, bisa mengembangkan diri, bisa ikut dalam pembangunan itu. Saya kira itu dari sudut budaya ya, dari budaya yang ada. Kemudian yang lainnya juga bisa menampilkan bahwa Kalimantan Timur ini daerah heterogen, bukan hanya satu suku tetapi banyak suku. Suku terbesar di Kalimantan Timur ini adalah suku Jawa, sekitar 30% lebih, kemudian Bugis, Banjar, dan seterusnya yang lain. Ya, saya kira seperti itu. Jadi tidak terlalu bermasalah sebenarnya, tetapi yang di dalam IKN sendiri itu yang dilihat orang. Saya kira seperti itu. Jadi begini Prof, saya kan seorang mahasiswa nih Prof. Jadi apa sih yang perlu saya persiapkan menyambut? Apa sih yang harus kami mahasiswa persiapkan untuk menyambut IKN ini Prof? Kalau saya melihatnya mahasiswa itu harus belajar dengan baik, persiapkan diri, memanfaatkan teknologi, kemudian otak dilatih terus bagaimana supaya bisa. Kemudian juga kemampuan berorganisasi perlu ditampilkan dengan baik. Di sini tempat latihan. Seperti kita saat ini melakukan satu kegiatan yang nanti berguna untuk kedepannya bisa kita lakukan. Karena bukan hanya kita sebagai mahasiswa sekarang ini, tetapi ke depan kita akan menempati posisi-posisi yang ditinggalkan oleh orang-orang tua seperti kami ini. Mau jadi dosen, mau jadi pemerintah, karena kita dekat dengan pusat pemerintahan, maka kita punya peluang besar untuk menduduki pemerintahan itu. Seperti sekarang ini orang di Jakarta itu lebih banyak peluangnya daripada kita di daerah ini. Nah, karena ibu kotanya tuh berada di tempat kita, maka peluang kita lebih besar. Kemudian kita juga harus mengupgrade diri, jangan hanya puas dengan keadaan sekarang. Dosen memberikan itu hanya sebagai pengantar saja, tetapi kita harus belajar sendiri apa-apa yang harus kita pelajari. Misalnya kita belajar tentang ekonomi makro misalnya. Dosen itu paling 8 kali masuk satu orang. Kalau semuanya kan 16 kali dikurangi dengan UAS dan UTS, 16 kali itu tidak bisa kita menyampaikan 16 bab itu. Benar sekali. Tapi hanya sebagai pengantar dan kita harus mempelajarinya. Semua pelajaran itu nanti berguna ke depan agar kita mampu menganalisis, agar kita mampu mempraktekkan, agar kita mampu melakukan, mengaplikasikan dari metode-metode yang ada. Nah, kalau misalnya itu berkaitan dengan pemerintahan, jangan khawatir, kalian kuliah di agribisnis, di pertanian, dimanapun, itu adalah tempat kuliah kita. Tapi otak kita, kemampuan kita memerintah, kemampuan kita berpikir, kemampuan kita melakukan sesuatu itu tergantung diri kita sendiri. Kalau misalnya kita tidak bisa melakukan yang seperti itu, maka kita jadi seperti yang ada ini aja. Tidak berkembang. Ya, tidak berkembang. Jadi seperti itu saya kira ya. Mudah-mudahan bisa berguna. Baiklah, itu tadi diskusi kita terkait dengan transformasi perekonomian Kalimantan Timur melalui pengembangan IKN Ibu Kota Negara. Mungkin sebelum kita mengakhiri, kita mau dengar closing statement dulu dari Prof. Aswin. Silakan. Ya, sobat agribisnis yang berbahagia hari ini,
saya menyampaikan closing statement saya sedikit saja. Yang pertama, pembangunan IKN itu berdampak positif terhadap daerah kita Kalimantan Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, dari penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan ya di Ceko, dia meneliti 15 negara yang melakukan perpindahan ibu kota itu dengan berbagai alasan. Kalau kita ambil sebagai dasar itu, ternyata dari 15 negara yang memindahkan ibu kota itu, 13 negara itu permasalahan yang dikritik oleh masyarakatnya adalah karena ketiadaan biaya yang kurang, terlalu menguras APBN mereka. Itu yang kita lihat ya. Tetapi kita berharap bahwa ibu kota negara itu memang harus di Kalimantan Timur, siapapun nanti yang menjadi pemimpin kita. Kemudian kepada para mahasiswa diharapkan menyiapkan diri untuk menduduki posisi-posisi penting nantinya di ibu kota negara. Bukan hanya di ibu kota negara, tetapi di daerah kita juga sangat memerlukan. Keperluan akan bahan makanan itu tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, kalian yang sekarang kuliah di Fakultas Pertanian ini menjadi tumpuan harapan untuk kedepannya. Saya kira demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi tentang transformasi perekonomian Kalimantan Timur melalui pengembangan IKN tadi. Terima kasih banyak Prof. Untuk para Sogis, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai berjumpa di podcast berikutnya.